Selamat datang di Zahra Movies. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Episode 3. Tiba-tiba setelah selesai makan, Zaki merasa gatal-gatal di tubuhnya. Ia nampak sangat gelisah. "Kak, kamu kenapa? Sepertinya alergiku kumat." "Nona, apa di makanan ini dicampur kaldu jamur?" tanya Haikal. "Iya pak, kenapa?" "Waduh, gawat. Ini si bos alergi jamur." Seketika Fatin panik, ia berdiri dari kursinya. "Astagfirullah. Maafkan kami. Kami tidak tahu kalau Tuan Zaki punya alergi. Apa yang harus kami lakukan? Kita bawa ke dokter saja." Baiklah, mari kita ke dokter kulit. Mini, kamu jaga kantor saja. Biar aku yang ikut mereka." "Baik Nona." Zaki masih menjaga image-nya. Meski kulitnya sudah sangat dalam dan memerah, ia berusaha untuk tidak menggaruk berlebihan. Fatin masuk ke dalam mobil Zaki. Haikal duduk di depan bersama supir. Sedangkan Fatin dan Zaki di belakang. Fatin menunjukkan arah tempat klinik dokter kulit. Ia tidak mungkin membawa Zaki ke rumah sakit, karena cukup jauh dan ia tidak ingin identitasnya terbongkar. Karena rumah sakit itu adalah milik keluarganya. Fatin merasa bersalah, karena ia tidak bertanya dulu perihal makanan untuk bosnya. Setelah menempuh perjalanan 15 menit, mereka pun sampai di klinik. Mereka masih harus antri satu pasien. Setelah itu nama Zaki dipanggil. Dokter pun memeriksa Zaki. Fatin menunggu di luar. 10 menit kemudian Zaki dan Haikal keluar. "Bagaimana, Tuan?" Lumayan agak mending, dan ini dikasih obat." "Tuan Zaki, sekali lagi saya mohon maaf. Saya tidak ada maksud membuat Anda seperti ini. Nona, sepertinya bos harus istirahat. Kami butuh hotel. Di galeri ada kamar. Nanti biar Tuan Zaki istirahat saja di sana. Itu pun kalau Tuan Zaki berkenan." "Bagaimana Kak?" Boleh. Tak biasanya Kak Zaki mentolerir kesalahan anak buahnya," batin Haikal. Mereka pun kembali ke galeri. Fatin duduk sambil mencengkeram tangannya. Sangat kelihatan kalau ia merasa tidak enak. Zaki menyandarkan kepalanya ke kursi mobil. Ia memejamkan matanya. Nampak kulit lernya yang merah. Melihat hal tersebut, Fatin semakin merasa bersalah. Fatin sampai membuka Google untuk mencari penyebab dan penyembuhan alergi jamur. Ternyata tidak ada cara menyembuhkan secara permanen, melainkan mengobati saat alergi itu terjadi. Mereka pun sudah sampai di galeri. "Kak, kita sudah sampai. Apa kamu kuat berjalan?" "Aku hanya alergi, Haikal. Bukan pingsan." Fatin menahan tawa melihat perdebatan mereka. Saat berjalan, ia terlihat lemas. Fatin mengantarkan Haikal dan Zaki ke kamarnya. "Silahkan beristirahat Tuan. Maaf kamarnya tidak luas. Sudah ada kulkas mini jika Anda ingin minum. Jika ada yang dibutuhkan, bisa panggil kami." "Terima kasih, Nona," ujar Haikal. "Sama-sama." Fatin kembali ke ruangannya. Mini lain kali kalau ada tamu tanyakan dulu makanan yang ia hindari atau makanan kesukaannya. Jangan sampai seperti kejadian tadi. "Maaf Nona, saya juga tidak berpikir ke arah itu." "Ya sudah, mereka sedang beristirahat di kamarku. Aku akan salat duhur." "Baik Nona." Di dalam galeri tersebut juga ada musola berukuran 3 kali 4 meter dengan tinggi setengah meter. Tentu saja Abi Tristan sangat memperhitungkan saat membangunnya. Setelah salat duhur, Fatin kedatangan tamu. Ternyata tamunya adalah seorang mua yang ingin memesan gaun pengantin muslimah. "Maaf Kak, sebelumnya saya belum pernah membuat rancangan gaun pengantin." "Ayolah, Mbak Salsa. Anda pasti bisa. Saya sangat ingin dirancang oleh Anda. Saya berani bayar mahal." "Baiklah, begini saja. Saya akan mencobanya. Nanti saya kabari, oke?" "Oke Mbak Salsa, kami permisi dulu." Setelah kepergian tamu itu, Fatin menyandarkan tubuhnya di kursi seraya memejamkan matanya. Sedangkan di dalam kamar, Zaki beristirahat setelah meminum obatnya. Haikal keluar dari kamar itu, ia justru meninggalkan Zaki dan pergi entah kemana. Jam 4 sore Zaki terbangun. Ia tidak melihat Haikal berada di kamar tersebut. Zaki pun masuk ke kamar mandi untuk cuci muka.
Setekah itu ia keluar kamar. Nona Mini, apa Anda melihat Haikal? Tuan Zaki, Anda sudah bangun? Tuan Haikal tadi keluar bersama supir, katanya cuma sebentar. Anak itu, kebiasaan. Ada yang bisa kami bantu Tuan? Mana Nona Salsa? Nona masih salat di musola, mungkin Anda juga mau salat? Ah iya, terima kasih. Zaki mengikuti Mini pergi ke musola. Dan ternyata di sana ia melihat Fatin sedang mengaji. Saya tinggal dulu, Tuan. Baik, terima kasih. Sama-sama. Zaki tetap berdiri di belakang Fatin. Ia terlena mendengar suara Fatin mengaji. Di tengah kesibukannya, ia bahkan tidak melupakan ibadahnya. Sosok yang sempurna. Gadis ini membuatku malu. Batin Zaki. Ia seperti dihantam batu besar. Melihat Fatin, seperti ada yang mengusik hatinya. Ia terpanggil untuk mengambil wudhu. Sadaqallahul lazim. Fatin membuka mukenahnya. Saat akan turun dari musola, Fatin terkejut dengan adanya Zaki yang masih berdiri. Tuan Zaki, apa Anda mau salat? Ah iya. Silahkan. Zaki pun salat asyar. Setelah salat, Zaki merasakan kedamaian dalam hatinya. Zaki bukan tidak pernah salat, tapi sejak kepergian sang ayah, ia memang kerap meninggalkan salat jika ia sibuk. Ya Allah, aku bahkan sering lalai meninggalkan perintahmu. Selama ini aku terlalu memikirkan dunia. Ampuni aku ya Allah. Aku ingin kembali ke jalanmu. Tuntun aku ya Allah. Doa Zaki. Setelah selesai salat, Zaki menelpon Haikal. Cepat kembali, ini sudah sangat sore. Galeri akan tutup, Haikal. Zaki duduk di sofa ruangan Fatin. Nona, kalau Anda ingin pulang, silahkan. Saya bisa menunggu Haikal di luar. Oh, tidak apa-apa, Tuan. Saya sudah memberitahu orang rumah, kalau saya pulangnya agak telat. Tidak lama kemudian, ada panggilan video di handphone Zaki. Ia tidak bisa menolaknya, karena yang memanggil adalah Fania. Assalamualaikum Papi. Waalaikumsalam, sayang. Hal tersebut mencuri perhatian Fatin. Secara otomatis Fatin bisa mendengarkan obrolan mereka. Papi. Papi kemana? Kok belum pulang? Papi sedang di luar kota, ada kerjaan. Papi. Tadi Mama marahin Fania. Kenapa? Apa Fania nakal? Fania makan es krim 2. Oh. Itu berarti Mama sayang sama kamu. Takut kamu batuk dan sakit gigi kalau terlalu banyak makan es krim. Benar kata Abi, ternyata dia sudah punya anak. Tapi ternyata di balik sikap dinginnya, dia manis dan seorang hot daddy. Ups. Kok aku malah memuji suami orang? Sadar Fatin. Batin Fatin. Papi kapan pulang? Nanti malam Papi pulang. Ya sudah, jangan lupa bawain Fania oleh-oleh dari luar kotanya. Oke sayang, sudah dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Zaki menyimpan handphonenya di kantong jasnya. Fatin masih sibuk dengan pikirannya sendiri. Nona, apa Anda baik-baik saja? Oh iya, Tuan. Kita turun saja, sebentar lagi Haikal sampai. Iya Tuan, mari. Zaki berjalan mendahului Fatin. Namun saat turun dari tangga, Fatin tidak fokus sehingga kakinya tergelincir dan ia hampir saja jatuh. Namun beruntung Zaki dengan sigap menahan tangannya. Nona. Kakak. Ujar Haikal dan Mini bersamaan. Zaki segera melepas tangannya. Zaki dan Haikal dalam perjalanan ke bandara. Tadi mereka masih mampir untuk membeli oleh-oleh untuk Fania. Pilot jet sudah menunggu mereka. Tanpa menunggu lama pesawat pun terbang lagi ke Jakarta. Di dalam jet pribadi mereka sedang disuguhi makanan oleh pramugari. Mereka makan sambil ngobrol. Dari mana saja kamu tadi? Tanya Zaki kepada Haikal. Ketemuan sebentar sama teman lama, Kak. Mumpung lagi di Surabaya. Kebiasaan. Kak, awas saja kalau kamu berani menikungku. Apa maksudmu? Kak, aku sudah mengincar Nona Salsa. Jadi jangan sampai kakak mendekatinya juga. Oh. Kok cuma oh? Pantaskan diri saja dulu, baru kamu percaya diri. Haikal memikirkan apa yang dimaksud Zaki. Saat ini Fatin baru saja sampai di rumah. Ia berjalan agak pincang. Tentu saja orang tuanya sangat khawatir. Kenapa dengan kakimu?
Keseleo Bi. Coba sini Abi lihat. Sudah Bi, ini sudah mendingan kok. Sudah dikasih salep. Lain kali hati-hati. Iya Bi. Fatin meminta Mini untuk tidak bercerita perihal kakinya yang tergelincir. Kalau sampai Abi Tristan tahu, ia pasti akan menurut orang untuk memasang lift di galeri Fatin. Sedangkan Fatin tidak mau terlalu mencolok. Bagaimana pertemuanmu dengan bos kamu? Alhamdulillah lancar Bunda. Tapi ada kesalahan yang kami tidak sengaja. Apa? Tuan Zaki alergi jamur. Dan tadi di makanan yang kami sajikan ada kaldu jamur. Jadi tadi ada insiden gitu, hehe. Tapi bosmu nggak marah kan? Alhamdulillah tidak, Bunda. Ya sudah ayo salat isyak abis itu kita makan malam. Setelah selesai makan malam bersama keluarganya, Fatin pun masuk ke kamarnya untuk istirahat. Hari ini cukup melelahkan baginya. Sementara Zaki dan Haikal baru sampai di Jakarta jam 21 malam dan sampai di rumah jam 22:05. Sampai di rumah, Zaki diambil oleh sang ibu. Sementara Fania sudah tidur bersama mamanya. Belum tidur Bu? Bagaimana ibu bisa tidur saat kamu belum sampai rumah? Aku baru datang dari Surabaya. Kenapa nggak bilang-bilang? Lupa. Zaki, sampai kapan kamu akan terus begini? Kamu butuh pendamping. Doakan saja Bu. Ibu selalu mendoakanmu. Tapi percuma juga kalau kamu nggak usaha. Kamu hanya sibuk dengan urusan pekerjaan. Ayah memberiku amanah, jadi aku harus menjalankannya, bukan? Bukan seperti itu juga. Kamu punya anak buah dan tangan kanan yang bisa membantumu dalam pekerjaan. Jadi apa mau ibu sekarang? Ibu akan menjodohkanmu. Bu, ini bukan zaman Siti Nurbaya. Ya sudah, kalau kamu tidak mau dijodohkan segera bawa calon istrimu di hadapan ibu. Ibu ini sudah tua. Ibu cuma ingin melihat kamu berkeluarga dan bahagia. Aku mau istirahat dulu, kita bicarakan lagi besok. Sampai di kamarnya, Zaki tidak benar-benar istirahat. Ia justru melaksanakan salat isya. Setelah itu ia membuka web tentang agama Islam. Ia tertarik untuk belajar lebih dalam. Ini adalah salah satu web yang Zaki baca. Amalan yang tidak putus walaupun seseorang sudah wafat adalah amal jariah. Dalam agama Islam, amal perbuatan manusia yang ada di dunia akan terputus pahalanya setelah seseorang meninggal dunia. Setelah wafat, seluruh harta kekayaan, jabatan, pangkat, anak, istri, serta hal-hal yang bersifat keduniawian akan ditinggalkan. Namun, umat muslim meyakini bahwa ada amalan yang tidak terputus pahalanya meski orang tersebut telah meninggal dunia. Hal ini sebagaimana diterangkan Rasulullah SAW dalam riwayat hadits yang dinukil dari kitab Syarah Riyadus Syalihin jilid 3 karya Imam Nawawi. Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, artinya, apabila anak Adam, manusia, telah wafat, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Hari Muslim. Astagfirullah. Selama ini aku hanya memberikan dosa untuk ayah. Ya Allah ampunilah hamba. Percuma aku kerja keras selama ini jika aku sering melupakan salatku. Mungkin saja ayah akan lebih bahagia jika melihatku seperti dulu. Mulai detik ini aku akan belajar istiqomah. Lirih Zaki seraya mengusap wajahnya. Ia mulai merenungkan diri. Keesokan harinya, Zaki mengira ibunya akan melupakan topik tadi malam. Namun ternyata setelah sarapan ibunya masih menagih keputusan Zaki. Begini saja Bu, kasih aku waktu 1 bulan. Kalau aku tidak bisa membawa calon istriku ke rumah ini, Ibu boleh menjodohkan aku dengan siapapun yang baik menurut Ibu. Baiklah. Nah, begitu dong. Fania, sebentar lagi kamu akan punya mami. Hore. Jadi Fania akan punya 2 ibu ya, Oma? Mama sama Mami. Tanya jingkrak-jingkrak semangat. Fania sangat senang. Apa aku sanggup mengecewakannya? Aku harus berusaha menemukan sosok yang tepat. Tapi siapa? Fania juga butuh sosok ayah. Meski aku sudah menggantikan posisi sebagai ayahnya, namun ia tetap butuh figur ayah sesungguhnya. Aku harus mencarikan jodoh untuk Zahira. Batin Zaki. Zahira, apa Fania sudah diajari mengaji? Kalau untuk huruf hijaiyah sudah sambil aku ajari sendiri, untuk lebih lanjutnya mungkin aku butuh guru ngaji untuknya.
Segera carikan dia guru ngaji. Iya kak, nanti aku akan minta bantuan guru PAUD-nya. Oh iya kak, 3 bulan lagi dia akan masuk TK. Cari sekolah yang berkualitas dan mengutamakan agama, agar dia bisa mendoakan papanya. Iya kak. Zaki pun kembali ke kamarnya untuk siap-siap ke kantor. Zahira, kakakmu kesambet jin Islam kayaknya. Kenapa bu? Itu buktinya dia dari tadi ngomongi masalah agama. Ya bagus dong bu. Berarti kakak sudah mulai kembali. Semoga begitu. Amin. Fania pun berangkat ke sekolah bersama babysitternya. Zahira tidak pernah keluar rumah kecuali ada acara bersama keluarganya atau ada undangan dari sekolah Fania. Sejak kematian suaminya 2 tahun lalu, semangat hidupnya hilang. Hanya Fania yang menjadi penyemangat hidupnya. Sementara di kantor, Haikal terus memaksa kepada Benny untuk meminta nomor Fatin. Maaf Pak Haikal, Bu Salsa berpesan agar nomornya tidak diberikan ke sembarang orang. Ya ampun Pak Benny. Aku ini bukan orang sembarangan. Ah bodohnya aku kemarin tidak meminta kartu namanya. Ada apa kok kalian seperti ibu rumpi? Ujar Zaki Uang baru saja tiba di kantor. Tidak ada tuan. Kak. Haikal, kamu aku percayakan untuk memegang cabang Abraham Group yang berada di Samarinda. Besok kamu berangkat ke sana. Apa? Yang benar kak? Iya, aku sudah mencarikan asisten pribadi untukmu. Tolong jaga amanahku. Dengan senang hati kak. Ini beberapa file yang perlu kamu pelajari. Hati ini kamu boleh beristirahat. Yes. Terima kasih kak. Sontak Haikal mendekap Zaki. Zaki sudah berpikir keras untuk menyerahkan tanggung jawab kepada Haikal. Ia memilih Haikal karena ia tahu Haikal orang yang mencintai pekerjaannya. Dan dia yakin Haikal tidak akan berani mengkhianatinya. 2 minggu berlalu. Fatin sudah mengerjakan beberapa sampel model baju untuk brand Abraham Group. Dengan mempekerjakan beberapa penjahit, target produksi brandnya semakin banyak. Besok Fatin akan berangkat ke Jakarta untuk pergi ke perusahaan Abraham Group. Ia diminta untuk mengantarkan sendiri sampel bajunya dan ia juga diminta untuk mempresentasikan kombinasi bahan dan juga ornamen yang dipakai. Karena nantinya yang akan melanjutkan adalah para penjahit yang bernaung di dalam Abraham Group. Besok jadi ke Jakarta? Jadi, Abi, naik jet saja. Naik pesawat biasa saja Bi, kan perjalanan cuma sebentar. Berapa hari di Jakarta? Paling cuma 2 hari. Menginap di rumah Tante Kayla saja. Sambung Bunda Salwa. Nggak mau, Bunda. Nanti ngerepotin. Aku ke hotel saja. Tante Kayla dan Om Ian pasti senang kalau kamu nginep di sana. Rumahnya juga nggak jauh dari pusat kota Jakarta. Iya, nanti biar Abi yang telpon Om Ian. Iya deh, nggak apa-apa. Fatin pun mengiyakan perintah orang tuanya. Ia memasukkan semua baju rancangannya ke dalam koper untuk dibawa besok. Seperti biasanya, Fatin akan ditemani Mini. Keesokan harinya, Bunda Salwa menitipkan oleh-oleh untuk sahabatnya. Ia membawakan beberapa oleh-oleh khas Surabaya dan kue bikinannya. Ini apa Bunda? Titip buat Tante Kayla dan keluarganya. Ya sudah, kalian hati-hati. Itu Pak Supir sudah siap. Fatin berangkat dulu ya, Bun. Fatin mencium punggung tangan Bunda Salwa dan abinya. Iya, semoga lancar dan selamat sampai tujuan. Bunda Salwa mengecup kening putrinya. Mereka pun berangkat naik pesawat kelas bisnis. Jam 11 siang pesawat mereka sampai di Bandara Soekarno-Hatta. Fatin dan Mini dijemput oleh supir dari perusahaan Abraham Group. Mereka langsung diantar ke kantor pusat untuk menemui CEO. Kantor dengan tinggi 15 lantai tersebut berdiri di tengah ibu kota. Setelah melewati kemacetan, kurang lebih 1 jam lebih mereka baru sampai di kantor. Maaf, di mana ruang CEO? Tanya Mini kepada resepsionis di lantai dasar. Apa sudah ada janji? Tanya resepsionis sambil melihat koper yang dibawa mereka. Nona Salsa. Suara Benny mengejutkan mereka. Pak Benny, selamat siang. Selamat siang, mari silahkan naik. Ruan Zaki sudah menunggu Anda. Iya, terima kasih. Parto, tolong bawakan koper ini ke atas. Siap Pak. Mereka pun naik lift menuju lantai 5. Tok tok tok.
masuk. Nona Salsa sudah sampai, Tuan. Silahkan masuk. Kali ini penampilan Fatin berbeda dari biasanya. Ia memakai abaya hitam dengan pasmina maron. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fatin membuka kacamatanya seraya tersenyum. Apa kabar, Tuan? Baik, alhamdulillah. Bagaimana dengan Anda? Seperti yang Anda lihat. Alhamdulillah sehat. Mari silahkan duduk. Bagaimana perjalanan Anda? Alhamdulillah lancar, Jakarta lebih panas dari Surabaya ternyata. Ya, begitulah. Seorang office boy datang membawakan minuman untuk mereka. Silahkan diminum dulu, Anda pasti haus. Ujar Benny. Terima kasih. Mini dan Fatin pun meminum jus jeruk yang nampak segar di atas meja. Sebelum memulai presentasinya, Fatin izin untuk salat duhur terlebih dahulu karena saat ini sudah jam 1 siang. Musolanya ada di lantai atas Nona. Tapi kalau Anda mau, silahkan salat di ruanganku saja. Di ruangan ini ada kamar. Apa Anda membawa mukena? Iya, saya bawa. Silahkan. Maaf, apa tidak mengganggu privasi Anda? Tentu saja tidak. Fatin dan Mini pun masuk ke dalam kamar di ruangan itu. Kamar yang cukup besar dan nyaman. Di dalam kamar tersebut, Fatin menemukan foto Zaki dengan seorang anak perempuan di dinding. Manis sekali, mirip Tuan Zaki. Nona, kalau ini anak Tuan Zaki dan istrinya, berarti Dinar itu selingkuhannya Tuan Zaki? Jangan berisik. Mana aku tahu Mini? Itu urusan mereka. Ya, saya nggak ngangka saja gitu. Masa sih Tuan Zaki yang dinginnya kayak gitu bisa selingkuh? Hati manusia tidak dapat ditebak, Mini. Mereka pun keluar dari kamar itu setelah selesai salat. Setelah itu mereka langsung dibawa ke ruang meeting. Di sana sudah ada beberapa staf bagian fashion dan penjahit yang akan terlibat dalam proyek tersebut. Fatin pun memulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang untuk semuanya. Perkenalkan saya Salsabila. Langsung saja siang ini saya akan memperkenalkan produk yang sudah saya rancang dan yang nantinya akan menjadi proyek besar untuk kita. Fatin menjelaskan panjang lebar. Ia juga menerima beberapa pertanyaan dari mereka. Mereka merasa puas dengan penjelasan yang berikan. Orangnya humble ya. Gini kan enak, daripada desainer yang lama. Bisanya cuma bikin rancangan tapi nggak bisa kasih arahan. Iya ya. Yang ini masih muda, cantik, ramah. Ah, suka sekali. Begitulah kira-kira beberapa komentar dari mereka. Setelah presentasi selesai, Fatin dan Mini dibawa ke restoran terdekat. Tuan, sebenarnya kami tidak perlu dibawa ke restoran. Nona, Anda jangan menolak. Ini adalah bentuk penghormatan dari perusahaan untuk orang yang berkompeten seperti Anda. Ujar Benny. Pak, Benny, saya tidak melihat Pak Haikal. Apa dia tidak bekerja di kantor yang sama? Kenapa dia tanya Haikal? Bukannya tanya yang ada. Terus apa masalahku? Ya ampun Zaki, dia hanya bertanya. Batin Zaki. Oh, Pak Haikal ada di kantor cabang di Samarinda. Oh, iya. Akhirnya mereka sampai di restoran seafood. Saya harap Anda tidak alergi dengan seafood. Ujar Zaki. Fatin menjadi tidak enak. Ia teringat kejadian 2 minggu lalu. Tidak, saya tidak ada alergi Tuan. Mereka pun memesan beberapa menu seperti gurame bakar, cumi asam pedas, ikan pati bumbu kuning, kepiting, dan tidak lupa dengan nasi putih. Sambil menunggu pesanan datang, mereka ngobrol. Nona, untuk besok kita langsung ke pabrik. Baik Pak Benny. Hari ini Anda bisa langsung ke hotel, supir kami akan mengantar. Tidak perlu Pak, kami akan mampir dan menginap di rumah saudara. Oh ya, jadi Anda punya saudara di sini? Iya, ada saudara dari Abi. Pesanan pun datang. Mereka makan dengan santai. Nona Salsa, kepitingnya enak. Silahkan dicoba. Iya, terima kasih. Duh, aku kan paling gak bisa buka kepiting. Abi yang biasanya bukain untukku. Padahal kelihatannya sangat menggoda. Batin Fatin. Nona, biar saya yang bukain. Ujar Mini lirih. Namun tentu masih bisa didengar oleh 2 orang di depan mereka. Saat Mini mempreteli kaki kepiting, ia justru kena durinya. Au. Hal tersebut sontak mengundang perhatian Benny dan Zaki.
Mini hanya bisa nyengir kuda. Mini, kamu nggak apa-apa? Sudah nggak usah, aku makan yang lain saja. Tanpa aba-aba, Zaki memberikan daging kepiting yang sudah dibukanya ke hadapan Fatin. Tanganku bersih Nona, silahkan dimakan. Benny terpaku melihat tuannya yang bisa bertindak semanis itu. Wow, mimpi apa, tuan semalam? Batin Benny. Ya ampun, ini suami orang kok lama-lama meresahkan. Batin Fatin. Terima kasih tuan. Fatin tersenyum canggung. Sedangkan Mini menahan tawanya. Dengan terpaksa untuk menghormati Zaki, Fatin pun memakan kepitingnya. Fatin memang pecinta kepiting. Dulu saat di pondok, sang bunda tidak lupa membawakan kepiting saat waktunya kunjungan. Setelah selesai makan, mereka berpisah di restoran. Fatin dan Mini diantarkan supir kantor ke rumah Tante Kayla. Sedangkan Benny dan Zaki pulang ke rumah masing-masing. Mini memberikan alamat Tante Kayla kepada Pak Supir. Dalam perjalanan ke rumah Tante Kayla, Fatin masih mengingat kejadian tadi di restoran. Ia tidak menyangka manusia kutub yang ada di hadapannya bisa berlaku manis. Tidak Fatin, benar kata Abi. Kamu harus hati-hati, bagaimanapun dia pria dewasa dan sudah beristri. Batin Fatin. Nona, ada apa? Tidak ada apa-apa, Mini. 30 menit kemudian mereka sampai. Benar ini Pak, alamatnya. Soalnya saya juga tidak pernah sampai ke sini. Benar Non, apa saya turun dulu tanya ke satpamnya? Tidak perlu Pak, biar saya saja. Mini pun turun dari mobil dan bertanya kepada satpam. Pak, ini benar rumahnya Pak Sofyan dan Bu Kayla? Oh iya benar, Nona. Apa Anda ada perlu? Pak, kami dari Surabaya. Bilang saja Nona Fatin sudah sampai. Oh iya, tadi ibu sudah pesan. Satpam pun membukakan pintu gerbang. Mobil mereka pun masuk. Fatin dan Mini keluar. Pak supir membantu mengeluarkan barang mereka. Terima kasih Pak. Sama-sama, Non. Fatin dan Mini pun melangkah ke depan pintu. Mereka memencet bel. Dan tidak lama kemudian pintu dibuka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Fatin. Tante Kayla. Mereka berdua berpelukan. Ya ampun, Tante sampai gak ngenalin gara-gara kamu pakai kacamata. Tante kira tadi orang Arab loh. Haha. Tante bisa saja. Ini kenalin Mini, asisten aku. Selamat sore, Bu. Sore juga Mini. Ayo masuk dulu. Om Ian mana, Tante? Om Ianmu itu lembur hari ini. Biasanya kalau lembur dia pulang sampai Isya. Mana Hilda dan Sanusi, Tante? Hilda masih ngerjain tugas kuliahnya di kos temannya. Sanusi ada di kamarnya, paling anak itu sibuk dengan gamenya. Ayo diminum dulu. Sampai lupa Tante saking senangnya bisa ngobrol sama kamu, Fatin. Oh iya, ini dari Bunda. Wah, bundamu itu memang luar biasa. Nanti Tante telepon buat ngucapin terima kasih. Fatin dan Mini pun meminum yang disediakan. Setelah itu, Tante Kayla mengantar mereka ke kamar tamu. Maaf ya, kamarnya tidak senyaman dan seluas kamar kamu, Fatin. Iya Tante, nggak apa-apa, ini sudah nyaman kok. Mereka pun istirahat sejenak setelah melaksanakan salat asyar. Malam harinya, Hilda sudah pulang dari kos temannya. Ia sangat senang karena kedatangan Fatin. Sudah 2 tahun mereka tidak bertemu. Hilda kuliah si bidang fashion busins. Mendengar Fatin menjadi seorang desainer busana, Hilda juga tertarik untuk mengulik pengalaman Fatin sebagai desainer muda tanpa mengenyam pendidikan fashion design. Tidak lama kemudian, Om Ian sampai di rumah. Ia ingin segera sampai rumah karena tidak sabar ingin bertemu dengan keponakannya. Fatin Trias Salsabila, keponakanku yang paling kece badai. Ian merentangkan kedua tangannya untuk memeluk meski dia tahu Fatin akan menolaknya. Tentu saja hal itu Fatin lakukan karena Om Ian bukan mahramnya. Om Ian adalah sepupu Abi Tristan. Sejak Fatin berada di pesantren, ia memang tidak pernah mau lagi dipeluk Om Iannya. Ia hanya akan mencium tangan Om Ian. Iya, kecewa nih. Om ditolak lagi. Haha. Lagian papa genit sih. Sahut Hilda. Abimu nggak nitip sesuatu untuk Om? Nitip Om? Mana? Nitip salam saja, kata Abi kalau sudah tua nggak usah kebanyakan gaya. Astagfirullah. Awas saja kamu Bang.
Mereka pun makan malam bersama. Setelah itu, mereka berkumpul di ruang keluarga. Banyak sekali yang mereka bicarakan. Mulai dari kisah cinta orang tua Fatin sampai Fatin kecil. Jadi dulu Om Tristan sama Tante Salwa itu dijodohin ya Pak? Tanya Hilda. Iya, tapi sebenarnya Om Tristannya itu udah cinta sama Tante Salwa tapi dia jaim. Haha. Lucu ya mereka. Lucu banget. Aku ingat betul saat mereka selesai ijab di rumah sakit. Kasian banget Nyonya Bos. Dulu kan abinya Fatin kaku kayak kanebo kering. Nggak lama malah bucin dia. Abi sama bunda pasti bersin-bersin karena dikibahi Om, haha. Tidak terasa sudah malam, mereka pun mulai capek dan mengantuk. Akhirnya mereka masuk ke kamar untuk beristirahat. Keesokan harinya, sebenarnya Om Ian ingin mengantarkan Fatin. Namun Fatin menolak karena ia akan dijemput oleh supir perusahaan. Setelah sarapan pagi, Fatin dan Mini pun berangkat. Mobil dari perusahaan sudah menjemput mereka. Mereka akan langsung menuju pabrik. Dan sampai di pabrik, sudah ada Benny yang menunggu mereka. Mari Nona, silahkan masuk. Hari ini mereka akan mulai proses penjahitan. Baik, Pak. Ketidakhadiran Zaki membuat suasana yang berbeda. Entah kenapa Fatin merasa ada yang kurang. Padahal seharusnya ia senang karena doanya terkabul. Nona, apa Anda baik-baik saja? Oh iya tentu Pak Benny. Tuan Zaki berpesan agar Nona menunggu di sini sampai proses selesai. Tuan Zaki juga akan menyusul ke sini nanti. Oh iya, baik Pak. Seru jam kemudian Zaki sampai di pabrik. Rupanya kali ini ia tidak sendirian. Fania ikut bersamanya. Tadi pagi Fania tantrum, ia ingin ikut papinya karena sekolahnya libur. Sekolah PAUD memang kebanyakan hanya masuk 4 hari dalam seminggu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana, apa Anda sudah melihat prosesnya? Sudah Tuan, mereka sangat profesional. Kerjanya sangat cepat. Sebentar lagi tinggal finishing. Papi. Apa ini maminya Fania? Bisik Fania kepada Zaki. Fania. Itu rekan kerja papi namanya Tante Salsa. Hai Tante cantik, namaku Fania. Fania mencium tangan Fatin. Hai Fania, kamu cantik sekali. Dengan gemas Fatin mengelus pipi Fania. Iya dong seperti mama. Fania juga mencium tangan Mini. Maaf, tadi Fania maksa mau ikut. Jadi saya terpaksa membawanya. Papi aku kan bosan di rumah terus. Papi sama mama jarang sekali ajak Fania jalan-jalan. Sudah jangan ngambek, nanti papi ajak jalan-jalan kau sudah nggak sibuk. Hore. Fania duduk berpangku kepada Fatin. Tante baunya harum sekali, Fania suka. Oh ya. Iya. Fania, duduk di kursi. Kamu itu berat. Tidak apa-apa Tuan, selagi Fania nyaman. Tantenya baik kok, Pi. Fania sepertinya suka sama Nona Salsa. Kalau sama Dinar dia cuek saja. Batin Zaki. Setelah proses penjahitan selesai, Fatin pun mengeceknya. Hasilnya sangat memuaskan. Bagus dan sesuai. Silahkan digandakan, Tuan. Semoga banyak diminati oleh wanita muslimah di dalam maupun luar negeri. Amin. Jam 12 siang, mereka sudah meninggalkan pabrik. Kali ini Zaki membawa Mini dan Fatin ke pusat perbelanjaan untuk makan siang di sana sekaligus membawa Fania ke playground. Karena Fatin juga ingin shopping, ia pun mengiyakan ajakan Zaki. Sedangkan Benny kembali ke kantor. Setelah menempuh perjalanan sekitar 30 menit mereka sampai di salah satu pusat perbelanjaan. Mata Fania berbinar mengingat dirinya akan bermain dan membeli makanan atau minuman yang dia inginkan. Mereka pun turun dari mobil dan akan masuk ke dalam. Sampai di dalam mall mereka langsung menuju sebuah pusat makanan cepat saji Hokben. Sesuai permintaan Fania, bodyguard Zaki berjaga dari jarak yang cukup jauh. Maaf Nona, apa kalian tidak masalah makan di sini? Tidak masalah Tuan. Mereka pun duduk di kursi yang dekat dengan dinding kaca dengan view pemandangan jalan raya. Pesanan pun datang. Fania duduk di samping papi Zaki. Ia minta makan sendiri, tidak usah disuapi. Saat makan, Fania agak berantakan. Maklum masih anak-anak. Mulutnya pun belepotan. Pelan dong, ini gimana belepotan?
Ujar Papi Zaki seraya mengelap mulut Fania dengan tisu. Melihat pemandangan di depannya, Fatin teringat abinya. Manis sekali mereka, jadi ingat masa kecilku. Sampai sekarang pun Abi masih seperti itu. Batin Fatin. Papi, setelah ini janji kita ke time zone ya? Iya, Papi janji. Setelah makan mereka berpencar. Fania dan Zaki pergi ke time zone. Sedangkan Mini dan Fatin mereka berkeliling melihat-lihat aksesoris, sepatu dan tas. Setelah mendapatkan yang diinginkan, Fatin dan Mini membeli minuman dan makanan ringan. Tiba-tiba handphone Fatin berdering. Nomor baru di aplikasi hijau, tapi kalau dilihat dari profilnya, itu adalah Tuan Zaki. Fatin pun segera mengangkatnya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nona, apa kalian sudah selesai berbelanja? Iya, sudah Tuan. Bisa minta tolong? Ada apa Tuan? Tanya ingin ke toilet, saya tidak mungkin masuk ke toilet wanita. Oh iya, di mana Anda? Lantai dasar, dekat toilet. Baik, kami akan ke sana. Mereka pun segera naik lift turun ke lantai dasar. Tidak sulit untuk menemukan keberadaan Zaki dan Fania. Fania, pipis sama tante ya? Iya, Papi. Mini dan Fatin masuk ke dalam toilet wanita. Nona, kok saya sakit perut ya? Ya sudah, sini Fania pipis sama tante ya. Dengan telaten Fatin membukakan celana Fania. Meski awalnya Fania malu, namun Fatin bisa meyakinkannya. Setelah selesai, Fania dan Fatin keluar. Sudah. Sudah Papi. Kemana Nona Mini? Itu Tuan, masih di dalam. Apa Anda sudah mau pulang? Iya, setelah ini kami akan pulang Tuan. Tante temani Fania beli jepit rambut dan bando dong. Fania pingin bando unicorn. Fania, Tante mau pulang. Tidak Papa Tuan, saya bisa kok temani Fania. Fatin memang sangat senang melihat sesuatu yang lucu dan unik. Ia bahkan sering membelikan jepit dan bando untuk keponakannya. Setelah Mini keluar dari toilet, mereka pun menuju tempat aksesoris anak-anak. Fania sangat senang. Ia memilih sesuka hatinya. Yang ini lebih bagus Fania. Tante pintar milih, Fania juga lebih suka yang ini. Kalau sama Mama pasti dibelikan di online shop, Mama mana mau kalau diajak begini. Mungkin Mama Fania capek. Zaki berdiri dan memperhatikan kedekatan mereka dari depan toko tersebut. Sepertinya dia juga suka anak-anak. Batin Zaki. Fatin pun membeli beberapa aksesoris untuk keponakannya. Fania melambaikan tangannya memanggil papinya untuk membayar karena ia sudah selesai memilih. Kenapa yang itu dipisah? Ini belanjaan saya, Tuan. Mbak, bayarnya disatuin. Ujar Zaki kepada kasir. Baik Tuan. Tuan, tidak usah. Cegah Fatin. Zaki tidak menggubrisnya. Total berapa? 615.000. Zaki memberikan black card-nya. Setelah transaksi selesai, mereka pun keluar dari toko tersebut. Nanti saya ganti Tuan. Tidak usah, anggap saja itu komisi Anda karena sudah menemani Fania hari ini. Ya, meskipun saya tahu itu tidak seberapa. Terima kasih Tuan. Sama-sama. Papi gandeng tanganku. Pinta Fania. Zaki pun menggandengnya. Kemudian dengan sebelah tangannya lagi Fania menggandeng tangan Fatin. Fatin yang terkejut pun menoleh kepada Fania. Fania tersenyum penuh arti. Fatin tidak mungkin tega menghapus senyum Fania. Nggak apa-apa ya Tante, Fania nggak pernah digandeng seperti ini. Zaki terenyuh mendengar pernyataan Fania. Ia melihat ke arah Fatin. Aduh, ini gimana kalau istrinya lihat, bisa salah paham. Bisa-bisa dicap pelakor nih. Batin Fatin. Mereka tampak seperti keluarga yang harmonis, foto A. Batin Mini. Mereka pun berpisah di tempat parkiran. Fatin dan Mini sudah diantar oleh supir perusahaan untuk pulang ke rumah saudaranya. Sedangkan Zaki dan Fania dengan mobil lain pulang ke rumah. Karena penasaran, Fatin mencari profil tentang pemilik Abraham Group. Sebelumnya ia tidak peduli. Dalam web dijelaskan bahwa Tuan Abraham memiliki 2 anak laki-laki dan perempuan. Dan anak laki-lakinya adalah pewaris tahta. Di situ juga disebutkan kalau CEO Abraham Group sudah berkeluarga. Ya ampun, ini akurat kan? Tapi kok seperti ada yang janggal ya? Batin Fatin.
Sampai di rumah, Fania sangat antusias membawa barang belanjaannya. Zaki langsung naik ke kamarnya karena ia belum salat asyar. Fania dari mana? Kok banyak oleh-olehnya? Oma, Fania diajak papi jalan-jalan tadi. Seru banget. Jalan-jalan kemana? Ke mall, Oma. Makan hokben, main, belanja. Fania sangat antusias bercerita. Bu Wardah pun penasaran dan menguliknya. Cuma berdua saja sama papi? Berempat. Berempat. Sama siapa lagi? Apa Om Beni dan istrinya? Bukan Oma. Sama tante cantik. Mendengar ucapan Fania, Bu Wardah semakin penasaran. Tante cantik, siapa namanya? Siapa ya? Lupa. Tante Dina. Ih, bukan. Tantenya pakai jilbab Oma. Orangnya cantik, lebih cantik dari Mama. Bu Wardah tersenyum dalam hati. Apa jangan-jangan itu calonnya Zaki? Batinnya. Udah Oma, Fania capek nih abis keliling. Fania mau nunjukin bando sama jepit Fania sama Mama. Ini yang milih tante cantik. Lucu kan, Oma? Iya, lucu. Aku tidak boleh gegabah, mungkin Zaki masih merahasiakannya. Waktunya masih kurang 10 hari lagi, batinnya. Setelah salat asyar Zaki pun turun ke bawah. Bu, jadi ya? Oh iya jadi, nanti setelah maghrib kita berangkat. Ajak Zahira juga Bu. Ibu sudah bilang, tapi dia tetap menolak. Jeka, biar aku yang bilang. Sementara di rumah Tante Kayla. Fatin, nanti malam ikut Tante ya. Itu pun kalau kamu nggak capek. Kemana Tante? Itu nemeni si Hilda lihat fashion show. Wah, di mana itu? Di dekat kampusnya. Boleh deh, pasti seru. Alhamdulillah. Besok kan kamu sudah balik ke Surabaya, nggak mau lebih lama lagi? Kapan-kapan deh, Tante. Aku sudah 2 hari ninggalin galeri soalnya. Malam harinya, Fatin dan Mini benar-benar ikut Tante Kayla mengantar Hilda melihat fashion show. Kampus Hilda mengadakan acara tersebut untuk mendukung mahasiswa tata busana yang sudah semester akhir berkarya dengan bahan seadanya. Tentu saja Fatin sangat tertarik untuk hadir. Dan dalam acara tersebut, ternyata ada orang penting yang akan hadir. Yaitu seorang pengusaha yang sekaligus menjadi donatur di kampus tersebut. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 1 jam, mereka pun sampai. Om Ian yang menjadi supir mereka. Cukup banyak yang hadir malam